Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hanati Fatunisa dengan NIM 2310862019 dari Ilmu Komunikasi C, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngebahas tentang teori operant conditioning. Tapi sebelum kita lebih lanjut, aku bakal ngebahas tentang teori behaviorisme yang bakal bersangkutan dengan teori operant conditioning. Apa sih itu teori behaviorisme? Jadi, dalam kasus ini yaitu tentang komunikasi psikologi. Teori behaviorisme adalah aliran psikologi yang menganggap bahwa perilaku manusia itu ditentukan dari kondisi lingkungannya. Karena manusia dianggap netral pada mulanya, pengaruh dari luar akan mempengaruhi perilaku atau kebiasaan dari manusia tersebut berdasarkan pengalaman atau respon manusia. Nah, kita bakal lebih ngebahas tentang teori operant conditioning, di mana ini adalah salah satu turunan dari teori behaviorisme. Teori ini dikembangkan dan dikemukakan oleh Skinner atau dengan nama panjangnya Wilhelm Friedrich Skinner atau Bapak Skinner yang kita kenal. Dia adalah ahli sekaligus dosen dari Harvard University. Dalam teorinya ini, dia melakukan eksperimen yang disebut dengan Skinner Box. Berikut ini. Pada teori ini, Skinner berfokus bagaimana tindakan kita dipengaruhi oleh konsekuensi tindakan atau operasi yang kita lakukan pada lingkungan kita. Dengan intinya, secara simpel, teori ini ngebahas tentang bagaimana cara belajar kita dipengaruhi oleh konsekuensi dari tindakan kita sendiri. Jadi, kita itu belajar dari pengalaman dan juga kita mendapatkan timbal balik berdasarkan perilaku yang telah kita lakukan sebelumnya. Konsep simpel dalam pelaksanaannya contohnya, ketika kita melakukan tindakan dengan konsekuensi yang menyenangkan, kita itu cenderung untuk mengulanginya atau melakukannya kembali karena konsekuensinya menyenangkan sesuai dengan harapan kita. Sebaliknya, jika kita melakukan tindakan dengan konsekuensi yang tidak menyenangkan, kita cenderung untuk menghindari atau bahkan tidak melakukannya lagi. Jadi berdasarkan tindakan kita itu, baik konsekuensinya menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak selanjutnya. Apakah kita akan mengulanginya, ataupun kita akan berhenti, atau menghindarinya. Terdapat 3 elemen penting dalam operant conditioning. Yang pertama itu adalah stimulus, respon, dan konsekuensi. Yang pertama adalah stimulus. Apa itu stimulus? Stimulus adalah apapun yang memicu atau merangsang respon atau tindakan dari individu itu. Yang kedua yaitu respon. Respon adalah perilaku yang terjadi sebagai umpan balik dari stimulus. Yang ketiga adalah konsekuensi, di mana ini adalah hasil dari respon atau tindakan yang dapat menguatkan atau menghukum dari perilaku tersebut. Dalam operant conditioning, jenis-jenis dari konsekuensi yang berbeda ini akan mempengaruhi perilaku manusia. Dalam operant conditioning, jenis-jenis konsekuensi yang berbeda-beda akan mempengaruhi perilaku manusia seterusnya. Sehingga konsekuensi dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, reinforcement atau penguatan. Yang kedua, punishment atau hukuman. Yang pertama yaitu reinforcement atau penguatan, yang artinya adalah konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan pengulangan perilaku. Reinforcement juga terbagi 2, yaitu positif dan negatif. Apa perbedaannya? Yang pertama adalah positive reinforcement. Ini adalah memberikan imbalan atau hadiah sebagai bentuk respon baik terhadap perilaku yang diinginkan. Sedangkan negative reinforcement merupakan pengurangan bahkan menghilangkan stimulus yang tidak diinginkan sebagai respon dari perilaku yang diinginkan. Sebagai contoh dalam penerapannya, yang pertama mungkin positive reinforcement, di mana misalnya ada mahasiswa yang aktif seperti menjawab pertanyaan, bertanya, atau berdiskusi dengan teman atau dosen, sehingga dosen ini memberikan hadiah secara fisik ataupun secara nilai, sehingga dia tuh berpikir bahwa dia akan selalu aktif dalam kelas karena dia akan mendapatkan feedback berupa nilai ataupun hadiah bentuk. Yang kedua, negative reinforcement. Contohnya, misalnya ada seorang mahasiswa yang sering terlambat atau bahkan tidak bikin tugas pada mata kuliah tertentu, sehingga dosen dari mata kuliah ini memberitahu bahwa siapa yang tidak membuat tugas, mengumpulkan tugas, atau terlambat mengumpulkan tugas, ia akan dikecualikan dalam kuis-kuis kecil untuk menambah nilai. Sehingga dari mahasiswa ini, dia itu menghindari perilaku yang sebelumnya dan kembali kepada perilaku yang sebenarnya diinginkan dosennya, yaitu mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Sehingga dia meninggalkan sifat lamanya dan mengganti kepada sifat barunya. Yang kedua dari bentuk konsekuensi adalah punishment atau hukuman. Ini adalah bentuk dari konsekuensi untuk mengurangi pengulangan perilaku. Dalam
punishment atau hukuman ini juga terbagi atas dua, yaitu positif dan negatif. Yang pertama itu positive punishment. Langsung aja ke contohnya, itu ada seorang mahasiswa yang sering terlambat datang ke kelas. Kayak 5 menit, 10 menit setelah dosennya datang, dia baru datang. Sehingga dosen ini memberikan hukuman berupa memberikan tugas tambahan seperti membuat artikel atau mereview jurnal. Sehingga dosen ini berupaya menekankan atau memperkuat perilaku mahasiswa ini untuk tidak mengulanginya kembali. Yang kedua adalah negative punishment. Langsung ke contohnya juga, misalnya ada mahasiswa yang sering ribut di kelas, buat owner yang membuat dari aktivitas belajarnya itu terganggu, sehingga dosennya itu menghukum dengan mengurangi nilai atau memberikan nilai C pada mata kuliah tersebut. Ini juga menekankan untuk kemungkinan mahasiswa itu mengulangi perilaku itu sebagai hal yang tidak diinginkan dari dosen. Dari kedua bentuk punishment atau hukuman tersebut, baik pun negatif maupun positif, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi perilaku yang tidak diinginkan di masa depan. Berdasarkan pembahasan yang cukup panjang tadi mengenai operant conditioning, konsep dari teori Skinner ini intinya adalah kekuatan kita dalam belajar berdasarkan konsekuensi yang telah kita alamin. Teori Skinner ini menaruh perhatian besar bagaimana lingkungan ini mempengaruhi perilaku kita. Ada yang pepatah mengatakan tidak ada yang mau jatuh ke lubang yang sama, dan juga banyak jalan menuju Roma. Thank you for watching.